Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan pasca reformasi. Sebelum kita ke inti, kita harus mengerti dahulu apa pengertian dari pasca reformasi dan pengertian dari sistem pemerintahan. Pengertian pasca reformasi yaitu berkenaan dengan keadaan sesudah reformasi yang merupakan upaya dari pemerintah maupun individu yang sudah melakukan perubahan terhadap suatu badan atau lembaga yang berada di suatu lingkungan dengan melihat fenomena yang terjadi sebelumnya dan dirasakan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan kesejahteraan anggota melalui sistem pemerintahan maupun pengorganisasian yang baik. Sedangkan pengertian dari sistem pemerintahan dalam arti luas adalah tatanan yang berupa struktur dari suatu negara dengan menitik beratkan pada hubungan antara negara dengan rakyat. Sementara itu, sistem pemerintahan dalam arti sempit adalah struktur pemerintahan yang bertitik tolak dari hubungan sebagai organ negara di tingkat pusat. Sistem pemerintahan pasca reformasi. Bagaimana sistem pemerintahan pasca reformasi? Yaitu sebagai berikut. 1. Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum. Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan bukan berlandaskan atas kekuasaan semata. Negara yang berlandaskan atas hukum menurut pada negara, pemerintahan, lembaga negara yang lain, bahkan semua warga negara Indonesia dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum atau dapat dipertanggungjawabkan di muka umum. Yang kedua yaitu sistem konstitusional. Dalam sistem konstitusional ada suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan pemerintahan didasarkan kepada undang-undang atau hukum dasar negara. Yang ketiga yaitu kekuasaan negara tertinggi di tangan rakyat. Teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Teori ini berusaha mengimbangi kekuasaan presiden. Dengan demikian ini, teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa teori ini menjadi dasar dari negara-negara demokrasi. Yang keempat adalah presiden. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah majelis. Berdasarkan Undang-Undang 1945 hasil amandemen, presiden merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi di samping MPR dan DPR karena presiden dipilih langsung oleh rakyat. Jadi, menurut Undang-Undang Dasar 1945, Presiden bukan lagi sebagai pendataris MPR. Dengan demikian, Presiden bertanggung jawab langsung terhadap rakyat. Yang kelima, yaitu Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR atau Parlemen kedudukan Presiden. Dengan DPR adalah sejajar dalam hal pembentukan undang-undang dan menetapkan APBN. Presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Oleh karena itu, Presiden harus bekerja sama dengan DPR. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan, artinya kedudukan Presiden tidak tergantung dari Dewan. Presiden tidak dapat membubarkan DPR seperti dalam kabinet parlementer, dan DPR pun tidak dapat menjatuhkan Presiden. Yang keenam yaitu Kementerian Negara adalah pembantu Presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Menteri merupakan perpanjangan tangan presiden yang melaksanakan sepenuhnya kebijakan yang telah dibuat oleh presiden. Dengan demikian, menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR karena menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang ketujuh yaitu kekuasaan kepala negara tak terbatas, yaitu satu, bahwa kekuasaan kepala negara itu ternyata ada batasnya meskipun statusnya sebagai pimpinan tertinggi di bidang eksekutif pemerintahan. Namun segala tindak laku dan keputusan serta kebijakannya tidaklah absolut. MPR bisa saja tidak menyetujui kebijakan atau keputusan kepala negara. Yang kedua yaitu kepala negara bebas dalam menentukan kebijakan dan mengatur wilayahnya, tetapi tidak menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar, dan memiliki kedudukan tertinggi di mana kepala negara tidak dibatasi kekuasaan apapun selain Pancasila dan Undang-Undang Dasar atau peraturan yang berlaku. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.